Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz karena satu kali saja diciptakan itu Al-Quran. Langsung, tapi beransur-ansur ketika diutusnya Nabi turun. Jadi dari Lauhul Mahfuz, dari satu titik turun ke alam dunia diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 juz, dari 30 juz terangkum dalam surah Al-Fatihah. Dari satu titik dirangkum dalam Al-Fatihah, maka lahirlah awal daripada Al-Quran satu titik, yaitu bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yuqafi masidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang kesemuanya saya banggakan. Alhamdulillah, pada subuh ini kita sudah berada pada subuh ke-12 bulan suci Ramadan. Insya Allah kurang lebih 18 hari lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Olehnya itu saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan zikir kita, meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Karena kita harus tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Dan dunia ini hanya tempat memperbanyak bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau salat subuh, luar biasa hikmah, luar biasa rahasia yang ada dalam salat subuh. Supaya kita lebih memahami makna hidup kita, maka kita harus tahu dari mana kita, bagaimana proses kejadian kita berada di alam dunia ini. Pertama, kita berasal dari alam ruh. Yang pertama diciptakan ruhnya itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyusul para nabi, dan kemudian diciptakanlah ruh kita secara bersamaan. Setelah itu menunggu giliran kita keluar ke alam dunia ini. Masuklah kita antri, masuklah kita ke alam apa? Arham, atau dalam perut ibu kita. Jadi setelah mat tampu itu, disitulah alamul arham. Disitulah Allah memperlihatkan kasih sayangnya. 9 bulan kita berada di alam arham, Allah yang menjamin kebutuhan kita. Orang tua hanya makan, yang memberikan, mengatur di dalam di situ adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah mau memberikan bahwa saya penuh dengan kasih sayang. Akhirnya di dalam arham itu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kesempurnaan, setelah sempurna, maka wanafakhtu, ditiupkan ruh. Dari mana itu? Maka dari tadi alam ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk, ditiupkan di dalam kita, maka hidup. Setelah sempurna tubuh ini, sempurna hidup ini, sempurna ciptaan Allah, maka kita dikeluarkan ke alam dunia. Disitulah kita harus memahami hakikat kita berada di alam dunia. Ada 2, yaitu ruhani, jasmani. Sering dengar jasmani dan
ruhani. Semua ini ada ibadahnya. Terkadang kita hanya beribadah karena jasmani saja, tanpa pernah memperhitungkan ada di dalam yang namanya ruh yang butuh makanan, yang butuh ibadah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kan hanya di luar ini salat, gerakan salat. Ada di dalam itu ruh yang membutuhkan zikir. Itulah dalam tarekat dikatakan bahwa paseleng nafas. Islamkan itu nafas. Apa maknanya? Berarti di situ ada di dalam. Karena di sini ada dua. Karena asal gitu maka sampai anu mandanungannya riwatah kalian. Agar mandanungan. Biasanya mandanungan istiqamah. Istiqamah di masjid ini. Istiqamah, mandanungan. Tidak pernah berhenti. Ada di dalam tubuh kita yang tidak pernah berhenti. Insya Allah, kalau kita tahu rahasianya ini, itulah yang namanya hidup yang sejati. Apa itu mandanungan? Yang pertama, nafas. Meskipun kita tidur, nafas itu keluar masuk. Apa yang kedua mandanungan? Yaitu jantung, hati. Nah, bukan hati yang sering digambarkan kedokteran. Yang dalam hati itu ini, jantung. Semua ada zikirnya. Kenapa banyak orang atau pemicu banyaknya meninggal di alam dunia? Ini adalah serangan jantung. Kenapa? Karena dia tidak tahu zikirnya itu jantung. Itu jantung. Itu kalau di Arab Saudi, kalau orang serangan jantung namanya sakratul qalb. Itu hati. Artinya serangan jantung. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas ini. Kita pindah dulu ke syariahnya. Karena ada itu dua. Ruhani, jasad. Jadi kita dulu. Makanya setiap pagi kirimkan itu Al-Fatihah. Ila ruhi wa jasadi. Kirimkan kepada diri kita namanya Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Karena satu kali saja diciptakan itu Al-Quran. Langsung. Tapi berangsur-angsur ketika diutusnya Nabi turun. Jadi dari Lauhul Mahfuz. Dari satu titik turun ke alam dunia diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30 juz. Dari 30 juz terangkum dalam surah Al-Fatihah. Dari satu titik dirangkum dalam Al-Fatihah, maka lahirlah awal daripada Al-Quran satu titik, yaitu bih. Satu titik bih. Di situ rahasia. Ketika dibalik jadi nun. Satu titik. Nanti kita bahas itu. Apa makna daripada titik? Pertama kita lihat syariahnya. Apa yang kita lakukan syariah ini adalah Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Wal fajar. Demi waktu fajar. Ada sesuatu hikmah. Kenapa Allah bersumpah tentang waktu fajar? Bahkan Nabi berpesan 2 rakaat sebelum fajar, qabla fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Berarti di situ ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, berarti ada hikmah, ada rahasia yang terkadang manusia tidak tahu kenapa Allah bersumpah tentang fajar. Lakukan saja. Ada hikmahnya. Setelah itu Allah bersumpah was-subhi iza tanaffas. Demi waktu subuh. Ada yang menafsirkan apabila dihembuskan udara segar. Nah itu. Itulah sebabnya kalau kita bangun subuh, enak itu rasanya. Tetapi belajarlah mensikirkan itu napas yang keluar masuk. Salah satu cara mensikirkan itu napas. Jadi ketika masuk, usahakan ini ilmu paling dasar. Wiri-wirina mitarekat. Huwa Allah. Huwa Allah. Jadi atau Allah Akbar. Nanti itu kalau sudah bisa naik, karena as-salatu min rajul mu'min, kalau kita sudah mampu memperjalankan itu nafas, disitulah rahasianya yang namanya kesehatan. Jadi itu was-subhi isa tanafas. Demi waktu subuh apabila dihembuskan udara segar. Nah, itu enak itu. Kalau pagi itu enak. Tetapi itulah perbedaannya
asalnya dari beberapa azan, hanya salat subuh yang ada tambahan azannya. Apa tambahannya? As-salatu apa? Khairun minan naum. Itu Tommy kita anunya. Bedanya Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu rata-rata yang azan subuh itu bagus suaranya. Berbeda di Indonesia. Yang azan subuh itu lato-lato. Kalau di sini tadi kuliah bukan lato-lato. 17 tahun. Perhatikan kalau dia Arab Saudi. As-salatu khairun minan naum. Kalau di Indonesia lagi lato-lato, rata-rata lato-lato. As-salatu khairun minan naum. Baik, perbedaan. Kalau di Arab Saudi seperti salat itu lebih baik daripada tidur. Kalau di Indonesia rata-rata, bukan di sini karena saya dengar tadi bagus suasana. Kalau di Indonesia salah itu lebih baik daripada tidur. Yang panjangkan itu kata-kata tidurnya. Akhirnya yang mendengar, nak kira dirinya disuruh tidur. Tidur, mengorok. Jandal apa? Baru bangun. Kenapa? Karena yang panjangkan bukan azannya itu adalah kata-kata tidurnya. Tinro, matinro nih. Ada lagi rahasia subuh yang terkadang kita tidak paham. Karena kenapa? Setiap semua malaikat, tajtami'ul malaikatil lail wa malaikatin nahar, berkumpul semua malaikat malam, berkumpul semua malaikat siang, fi kullil fajar, pada setiap waktu fajar. Itulah sebabnya bangun bersedekah pada waktu subuh. Bagus itu. Terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu yang pegang uang. Bersedekah waktu subuh, Bu. Bilang siapa yang dikasih? Banyak. Contoh, pemanya pusing, siapa dikasih? Kasih Pak Ustaz. Contoh gini. Niatkan pada setiap subuh. Jadi setiap subuh, maka nanti disalurkan di pagi harinya ketika beli sayur. Bu, kalau beli sayur jangan tawar-tawar. Banyak kuliah ibu-ibu beli sayur masih suka menawar. Bayangkan itu penjual sayur. 5 meter, 10 meter dari rumah sudah berteriak. Sayur. Sampai di rumah tak berapa sayur tak ada. 3.000, dari jalan. 2.000 mana? Itu jangan. Kalau tukang sayur mengatakan 3.000, bayar 30.000. Itu karena kenapa? Membuat kaget seseorang dengan sedekah, Allah akan memberikan rezeki kaget kepada kita. Saya ulangi lagi, kalau mau mendapatkan rezeki kaget, biasakan membuat kaget seseorang dengan sedekah. Jadi umpamanya supir Grab, kalau di situ tertulis, apalagi kalau tengah malam, di situ tertulis 50.000, sekali-kali bayar 200.000. Bayangkan itu supir Grab. Atau apalagi kalau naik motor, dia tinggalkan istrinya. Kenapa? Ada kebutuhan yang dia mau penuhi. Ada anaknya. Maka bikin kaget itu, insya Allah, Allah akan menggantikan rezeki kaget kepada kita. Saya ulangi lagi, sekali-kali buat kaget seseorang dengan sedekah, maka insya Allah, Allah akan memberikan rezeki kaget kepada kita. Jadi, sekali-kali buat kaget Pak Ustaz dengan isi yang peluk. Contoh ini. Tapi kalau tidak percaya, coba-coba nih. Kasih kaget. Bagaimana Prof Tahir? Pokoknya kasih kaget. Musalah. Mengganti maaf ini. Jadi, apa lagi yang perlu diperhatikan? Itu bagaimana kita mendapatkan rezeki kaget daripada Allah. Bukan hanya materi, kesehatan. Itu juga akan diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi azan. Jangan pernah pandang enteng yang namanya azan. Iza azan al-muazzin, apabila azan dikumandangkan, falyakul man qala al-muazzin, katakanlah apa yang dikatakan muazzin. Sering melihat orang meninggal,
sering melihat orang mati. Itu kalau ada orang mati yang sulit seperti ini modelnya, tangannya selalu jatuh. Akhirnya ada itu kan orang mati diikat ini. Kenapa? Karena selalu lepas tangannya. Tidak mau begini. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya ketika azan dikumandangkan tidak dihentikan urusan dunia. Itu kan terkadang kita kerja, bisnis, tanpa kita sadari bahwa yang memanggil itu adalah yang memberikan rezeki. Yang memanggil kita itu adalah yang memberikan harta. Kenapa kita tidak menghentikan itu? Urusan dunia. Belajarlah membelakangi dunia. Kenapa kita tidak meninggalkan itu urusan dunia? Padahal yang memanggil kita adalah yang punya dunia. Kenapa banyak orang yang kena itu tadi penyakit? Karena itu. Dia tidak pernah, dia hanya di otaknya, mindsetnya itu adalah harta itu adalah apa namanya? Kekayaan. Padahal harta itu paling rendah. Rezeki. Kalau kita mau lihat tingkat-tingkat rezeki, rezeki yang paling tinggi itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang paling di bawah itu adalah harta. Paling di bawah itu yang namanya uang, yang namanya harta. Yang paling tinggi itu adalah ketika kita mampu beribadah kepada Allah. Itulah rezeki yang paling utama. Makanya apabila azan dikumandangkan, iza azan al-muazzin, apabila azan dikumandangkan, falyaqul man qala al-muazzin, katakanlah apa yang dikatakan muazzin. Kalau muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar, baca Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika azan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, baca asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi dalam kitab Hasinatul Azrar, di situ Hasinatul Azrar gudangnya rahasia. Kemana nih kalau baca-baca? Salah satu hikmah di situ gudangnya rahasia. Ketika dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca ini marhaban bika ya habibi wa qurrati aini ya Rasulullah. Kemudian tiupkan di sini. Kuku, ibu kuku jari, kemudian tiup, kemudian usapkan di hidung. Kemudian usapkan di mata. Maka insya Allah siapa-siapa yang membaca doa ini tidak akan buta sampai meninggal. Salah satu hikmahnya, ini kan ketika Nabi Adam mau melihat cahayanya Nabi Muhammad, ini lewat ini. Itulah sebabnya nafak itu simak-simak atau matoya. Sebelum kau keluar rumah, lihat yang tidak berdarah dalam dirimu. Pakai selamar, pakai kebeng. Pokoknya selama memperhatikan ini yang tiga yang tidak berdarah pada tubuh kita, insya Allah selamat. Termasuk istrimu itu tidak mampu marah kepadamu. Tahu nggak? Pokoknya kung kabene liwa toyona. Kata dia itu bene liwa toyona. Mapa kere-kere. Iya. Ya kita model-modelnya mau toyo-toyo mana bene ini. Pakai ini. Pokoknya namun lo tambah benemu. Ada tapi aja nih Pak Guru ya bahaya. Nah, pakai pakaian salah. Yang mana tidak berdarah? Yang mana tidak berdarah? Yang pertama kuku. Yang mana tidak berdarah? Rambut. Toh, namun kesiangan murat tuh gemuk, tidak kena darah. Murat tuh ikan hukumu dia tidak kena darah. Apalagi yang tidak berdarah? Nafas. Nah ini kita perlu. Sebelum kita meninggalkan rumah, begitupun masuk dalam rumah, perbaiki itu. Ini Tommy yang dilihat kalau orang mau meninggal. Ditahu sama ini Pak, kalau mau kita meninggal. Karena kita harus tahu bahwa setiap manusia itu yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap sesuatu ada waktunya dipanen. Padi waktunya dipanen 3 bulan. Apalagi jagung waktunya dipanen 4 bulan. Dan Nabi waktunya dipanen, Nabi itu berpesan, "A'mar ummati ma baina sittina ila sab'in." Umurnya umatku antara 60 ke 70.
Wa aqalluhum may yajuzu salik. Jarang sekali umatku yang bisa menggapai antara 60 ke 70. Jadi waktunya dipanen itu umatnya Nabi Muhammad antara 60 ke 70. Berapa yang umur kita? 76. Berarti waktunya dipanen. Pokoknya cowok memang no. Waktunya dipanen ini. Andai kan mangga itu merelu-relu nah. Pokoknya cowok memang no. Tapi kita ingat pada waktu subuh itu semua malaikat turun. Waktu subuh, tidak ada di waktunya di sini kan? Tidak ada di waktunya. Tidak ada di. Alhamdulillah. Karena saya di Kabupaten Pangkep kemarin di Masjid Agung, tadi malam saya ceramah tarwih. Di situ ada tertulis ceramah tarwih maksimal 20 menit. Dibatasi. Alhamdulillah di sini tidak dibatasi, maka mau tak balas dendam. Pokoknya saya ceramah 5 jam. Kalau letutnya 10, siapa suruh tidak dibatasi? Kita harus bahwa itu kalau subuh ada banyak rahasia. Kita tadi kunut, itu banyak rahasia di situ kunut. Lihat, ketika imam mengatakan Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk sebagaimana yang Engkau berikan petunjuk. Siapa itu? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wa'afini fiman afai. Ya Allah, berikanlah saya kesehatan sebagaimana yang Engkau berikan kesehatan. Siapa itu? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak pernah sakit kecuali waktu mau meninggal. Baru di situ merasakan sakit. Meskipun di dalam kitab Mukhtarul Ahadits dikatakan Nabi pernah mau dikirimkan sesuatu penyakit. Dalam artian dalam bahasa Bugis doti. Tapi belum sampai baru berniat. Langsung ada pertolongan dari Allah. Ya malaikati inzil ila alimid dunya. Wahai malaikatku turunlah ke alam dunia. Itu baru ada orang yang berniat jahat. Itu kalau kita bagus ma'rifatnya kepada Allah. Karena kenapa? Itulah sebabnya Islam itu 13 tahun lebih awal ma'rifat dibandingkan dengan syariat. Mantap itu ma'rifat. 13 tahun itu Nabi diajarkan ma'rifat. Baru diajarkan syariat. Makanya saya heran itu kalau ada orang tidak mau belajar ma'rifat. Itu ma'rifat. Kalau bagus ma'rifat kita, insya Allah panjang umurnya. Karena ada semua sikirnya itu. Ada sikirnya. Kalau napas kita pelajari, ilmunya napas kita pelajari, berarti kita ikut kepada baginda Ali. Kalau yang mendetak, itu kan berdetak. Yang kita pelajari, berarti kita mengikuti tarekatnya, hakikatnya Abu Bakar. Itu. Ada dua nih. Nanti kita jelaskan keluar dua. Sampai di mana tadi? Wa'afini fiman afat. Maka turunlah malaikat untuk mengambil air. Kemudian dia tiupkan ini. Perhatikan baca-bacaan satu kali diulangi. Tapi nasmutin itu. Apa baca? Bismillahi arkika. Wallahu yashfika. Min kulli da'i yatika. Wa min syarri nafasati bil uqad. Wa min syarri hasidin isa hasada. Ditiupkan kepada air 3 kali. Diminumkan kepada Nabi. Maka apa yang mau datang tidak akan tembus. Kenapa? Allah yang mengawasi. Itu. Kalau kita mampu mencuri perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan hidup di alam dunia ini dengan tenang. Kemudian hayyalas shalah. Ketika dibaca hayyalas shalah, maka ikuti la haula wala quwata illa billah. Kemudian apabila dibaca hayyalal falah, tambah masya Allah la haula wala quwata illa billah. Angka seperti tapaul. Ini tapaul senung-senungan. Nabi itu yuhibbut tafaula. Nabi itu mencintai yang namanya tafaul. Senung-senung. Apa itu senung-senungan? Doa dengan perbuatan. Tuh. Apa itu doa dengan perbuatan? Kalau ada anak kita gasturi. Apa itu gasturi? Gadis tua Republik Indonesia. Atau ada sepupu tak. Maka ketika dibaca hayyal al falah di waktu subuh, ambil percikan air wudhu.
Kemudian nyaka percikan di mukanya. Yang penting jangan kau siram. Mari itu memboloi. Nah, insya Allah saya sudah buktikan. Saya punya itu adik. Sudah hampir 40 tahun umurnya. Tidak ada yang melamar. Saya panggil dari shopping. Nek, panggil itu adikku. Nek, tinggal. Alhamdulillah. Kurang lebih. Tidak cukup 2 bulan lebih. Tidak cukup 3 bulan. Ada yang lamar. Itu yang ku senu-senu. Uga-uga. Yang paling mengherankan. Yang melamar itu adalah tetangga aku di shopping. Bayangkan. 40 tahun. Kenapa tidak pergi melamar? Mangin boleh japi-japi. Mangin api lamar. Makanya memang ada nasihat Pak Buka perkusan. Ada doa itu. Sama-sama berdoa tapi tidak sama-sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama bapak-bapak. Bapak-bapak kan mau semuanya tambah istri toh. Tapi takut. Kenapa? Madodo perlu doamu. Kalau mau kita pergi di rumah. Apalagi yang perlu diperhatikan. Lagi Prof Tahir. Apalagi yang perlu diperhatikan. Itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua azan itu adalah mengandung unsur doa. Setelah itu ada waktu duha. Demi waktu duha. Apa itu? Kembali Allah bersumpah demi waktu duha. Apabila Allah bersumpah demi duha. Itu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Di situ ada hikmah, ada rahasia. Sebelum kita meninggalkan. Inilah hikmahnya nanti. Setelah mendengarkan ceramah kan masuk janganlah lewat 5 menit. Janganlah lewat 5 menit itu sudah suruh. Berarti pahalanya itu sama haji dan umrah. Teman-teman sempurna. Siapa yang belum pernah naik haji di sini, maka insya Allah nanti melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Jadi kalau sudah makin nanti salat sunnah, keluar dari masjid, panggil nanti. Oh, ngaji. Aja nih itu. Dia nggak perlu. Perlu itu, tapi kalau tidak mampu, ini yang dilakukan supaya mendapatkan pahala haji. Pokoknya kalau keluar dari masjid, panggil lagi. Oh, ngaji. Kalau bilang kita tetangga tak, wah, si anak tuh nendre Mekah. Bilang ke dari Mekah Nurul Istiqamah. Dapat apa pahala haji dan umrah. Itu namanya. Setelah itu, setelah melaksanakan 2 rakaat, nanti di rumah bisa lagi disambung. Salat sunnah duha di rumah. Ini kan suruh awal duha. Nanti kalau di rumah mau berangkat ke kantor, salat sunnah lagi 2 rakaat. Sampai di kantor bisa lagi 2 rakaat atau ambil 4 rakaat. Itu kan enak. Yang paling bagus itu karena kenapa kalau di rumah bisa berjamaah dengan istri. Karena kalau berjamaah dengan istri, karena ada doanya. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzil. Ya Allah, jika rizkiku ada di atas langit, keluarkan, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi farrijhu. Jika kalau rizkiku ada dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu. Jika rizkiku jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana ma'ziran fayasirhu. Jika rizkiku sulit, susah, mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhiru. Jika rizkiku sulit, jika rizkiku haram, sucikan ya Allah. Istri di belakang mengatakan amin. La hijabun ilallah. Tidak ada perantaraan dengan Allah. Insya Allah doa kita dikabulkan. Kalau suami yang berdoa, ya Allah, jika rizkiku ada di atas langit, turunkan ya Allah. Istri di belakang mengatakan amin ya Allah, amin ya Allah, terima ya Allah. Insya Allah doa kita dikabulkan. Apalagi kalau 3 istri di belakang mengatakan amin. Pokoknya diterima. Tapi jangan coba-coba Pak, dapat itu balok-balok. Itu. Jangan coba-coba. Kalau tidak ada baca-bacamu. Itu. Kenapa? Sedangkan 1 di doa diterima, apalagi kalau 3. Jangan kicau Pak, lorong itu balok-balok. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan rezeki. Dan yang paling bagus Bu, ada warisan daripada Nabi kepada Fatimah. Mengatakan Bu, perhatikan. Kalau apakah Nabi berpesan kepada Fatimah,
anaknya. Wahai anakku, maukah engkau kuperlihatkan atau kuajarkan keberkahan dalam rumah tanggamu yang bernilai ibadah, yaitu ketika suamimu mau berangkat kerja, antarlah sampai pintu. Saya ulangi lagi. Kalau ini pesannya Nabi kepada Aisyah anaknya, kalau kamu mau mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga, ketika suamimu mau berangkat kerja, antarlah sampai pintu. Setelah sampai pintu, bersedekahlah kepada suamimu. Bagaimana caranya bersedekah? Yaitu sentuhkan tangan, berjabat tangan dengan suami. Kenapa? Karena di tangan inilah ada rahasia. Kenapa laki-laki itu sering kejili-jili? Kenapa itu suami tak biasa kejili-jili? Selalu ada itu. Perasaan was-was. Jangan-jangan di luar, jangan-jangan di luar. Kenapa? Karena kalau berangkat suamimu tidak mengikat dengan kalimat tauhid. Ini. Jadi bersedekah dulu. Pokoknya, namun meraga kejili-jilinya lakimu berhenti kalau ini Tuhan. Jadi lihat nih, apa rahasia di tangan? Rahasia di tangan itu, lihat saja. Begitu mujarabnya yang namanya tangan, itu orang tua mengatakan, aja mujaru-jaru pakan renge magati mawari. Oh? Beda kalau pakai sendok. Kenapa kalau pakai tangan itu magati mawari? Ada rahasia di tangan. Yang bisa melembutkan makanan, yang bisa menghancurkan makanan adalah salah satu tangan. Dan bisa menghancurkan keegosian atau egonya laki-laki adalah dari tangan. Makanya Bu, kalau mau berangkat usahakan jabat tangan. Dan yang lebih bagus lagi adalah ketika suami tak mau berangkat kerja, cium tangannya. Dan paling bagus ketika dicium tangannya ada bunyinya. Jadi Bu kasih bunyi Bu, begini caranya. Kasih bunyi gitu. Masih batu. Nah itu. Makin panjang bunyinya, makin panjang ingatan kita, suami kita kepada istri. Setelah itu Bu, jabat tangan, sambil berjabat tangan, lihat matanya, kemudian baca Allahumma salli ala Muhammad. Itu rahasia jabat tangan. Banyak lihat di sini jabat tangan tidak begitu tatap itu matanya. Padahal mata itu adalah jendelanya ruh supaya beku kenal. Kenapa orang banyak beku bombe-bombe? Bertetangga beku bombe-bombe karena itu. Ketika jabat tangan tidak beku lihat matanya. Lihat, saya tadi perhatikan yang jabat tangan dengan saya tidak melihat itu mata. Padahal kuncinya di situ supaya ruh ketemu dengan ruh, kasih sayangnya muncul. Ketika jabat tangan, perhatikan matanya. Bu, kalau mau berangkat kerja suami tak lihat itu matanya, kemudian bacakan salawat. Insya Allah tidak kejili-jili itu suamimu. Setelah itu, langkah pertamanya baca Subhanallah. Langkah kedua suamimu baca Walhamdulillah. Langkah ketiga suamimu baca Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Sudah masuk waktu suruh. Sedikit lagi saya masuk. Itu tadi itu kan syariat itu. Masuk di tarekat. Karena harus dikasih makan semua ini. Sudah itu syariat. Kalau mantap itu insya Allah. Tinggal di sini yang ada dalam hati. Siapa yang full zikirnya di sini dalam tubuh, insya Allah akan panjang umurnya. Siapa yang bagus zikirnya karena di dalam ini ada ruh, ada kalbu, ada nafsu, ada akal, ada rahasia. Insya Allah kalau bagus ini, maka panjang umur kita. Ketika malakul maut mau turun mencabut nyawa, jantung kita berzikir Allah, 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 menghadap kepada Allah. Saya belum sanggup mengambil nyawanya. Kenapa? Dalam tubuhnya selalu ada namamu ya Allah. Makanya salah satu ketika kita mau baca la ilaha, itu telinga, mata, semua anggota badan hilang. Yang ada adalah Allah. Kalau kita latih la ilaha, hisab itu naik. Itulah as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah perjalanan orang mukmin. Itu akan enak itu kalau kita hisab. Allah.
baru keluar. Pasti ada darah turun. Nah, itulah obat yang bisa melancarkan. Dan kalau insya Allah, karena ada itu zikir yang tidak perlu disentuh lidah, tidak perlu disentuh dengan bibir. Inilah ajari berzikir ini jantung kita. Karena yang dicuci itu sewaktu mau mi'raj ini tenaganya dari sini. Makanya insya Allah kalau bagus itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir panjang kalau mau dibahas. Kullu nafsin sa'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan didatangi kematian. Nabi sendiri waktu merasakan guncangan sakaratul maut, merasakan yang namanya sakit sakaratul maut. Karena dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apa yang terjadi pada diri saya? Maka malaikat mengatakan, itulah sakaratul maut. Wahai Nabi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Di semanan kalau kita mau meninggal, itu. Yang pertama itu kalau ciri-cirinya orang mau meninggal, periksa ini rambut tak. Selama masih bunyi rambut tak, periksa dulu Pak. Masih bunyi di rambut tak, periksa dulu. Kalau tidak bunyi itu meninggal maka nanti pagi, periksa ini. Yang kedua, perhatikan ini copok bulanan Nabi Adam. Kejar copok bulanan Nabi Adam. Ya. Lihat, kalau sebelum keluar rumah periksa ini ya. Oh, kamu pi, toh? Kamu pi ya, copok bulanan Nabi Adam. Dia betul. Nah, telinga. Masih banyak rahasianya. Nanti kalau ada waktu, panggil lagi saya. Ini rahasia ceramah. Supaya boleh dia mah bos. Apa lagi? Itu. Ketika Nabi Muhammad SAW merasakan yang namanya guncangan sakaratul maut, maka dia bertanya, wahai malaikat pencabut nyawa, apakah umatku akan merasakan sakitnya ini? Kata malaikat, semua malaikatmu memiliki sakarat. Tapi bedanya, Nabi sudah diturunkan 70.000 kali lipat sakitnya. Supaya kita tidak terlalu merasakan juga sakitnya. Sebagaimana Nabi diperes itu sakitnya. Maka baca setiap pagi atau selesai salat subuh, awal surah Al-Baqarah. Ini. Pegang ini. Karena kenapa? Disinilah lewat dihembuskannya ruh. Wa nafakhtu waktu berada di sini. Kemudian baca itu. Nah makanya ruh itu selalu berdialog kepada Allah. Apa zikirnya ruh? Di mana nih zikirnya ruh? Ditahu gitu? Nanti lagi. Pokoknya tapi ada. Baca Allahumma ya Ahad. Salli ala Ahmad, yaitu Ahmad Asarri Langina, Muhammad Asarri Linona. Jadi kalau misalnya Asarri Langina sesuatu, maka akan bahagia. Termasuk perempuan. Kalau misalnya Asarri Linona, menyama nyawamu. Dia kena macam baik benemu. Bahagia terus. Ini sewaktu Nabi mau berpisah. Maka supaya itu, baca nih. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian ya Allah ampunkanlah semua dosa-dosa yang ada dalam kepalaku dan mudahkanlah sekaratku, mudahkanlah ruhku berpisah dengan jasadku. Setelah sore baca kembali surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Apa itu 2 ayat terakhir? Amanar rasul bima unsila ilaihi min rabbih sampai alal qaumil kafirin. Kemudian minta, ya Allah, mudahkanlah kakiku, berampunkanlah semua dosa-dosa kakiku, mudahkanlah kakiku berpisah dengan ruhku. Kenapa? Karena kalau ditarik itu yang pertama keluar di sini. Itu yang diperiksa itu kalau meninggal kaki dulu. Terakhir di sini. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sekali, yaitu itu tadi, ada ruh, ada kalbu, ada nafsu, ada akal. Apa gunanya ruh? Ruh itu adalah menghidupkan. Apa gunanya kalbu? Untuk merasa keadaan menangis, keadaan bahagia. Apa gunanya nafsu? Itulah kita mau jabatan, kita mau harta, itulah nafsu. Tetapi kontrollah dengan akal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal, maka kontrollah nafsu. Yang kelima adalah rahasia. Rahasia itu adalah ruh. Agar rahasia itu ruh.
Karena kenapa? Ruh itu masih ada ruhnya ruh. Nanti kita pelajari itu. Apa itu rahasianya? Ruh di atas ruh. Saya kira cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.